Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kaisak. Nah, hari ini Kaisak yang akan memimpin ibadah dari awal sampai akhir ya. Pasti kalian udah tahu dong. Kalau Kaisak yang mimpin dari awal sampai akhir, kita tuh bakal bersama-sama menyembah Tuhan. Oke? Kita belajar, walaupun adik masih kecil-kecil, ada yang masih kecil, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar untuk kita menyembah Tuhan. Oke ya, yuk sekarang kita teduhkan hati kita tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Tanya lagi dari awal, katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab.
kasih Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan boleh beribadah. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman yang akan dibawakan oleh Kaisak, oleh hamba-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, shalom adik-adik. Wow, kita sudah menyembah Tuhan bersama-sama. Enak ya, walaupun cuma 15 menit, tapi rasanya tuh enak banget. Ya nggak sih? Itu nggak setuju nggak? Setuju ya. Nah, hari ini Kaisak mau cerita lagi, ngelanjutin cerita yang minggu lalu Kaisak sudah ceritain. Minggu lalu itu Kaisak cerita tentang Yakub pulang ke tanah asalnya, yaitu Kanaan. Nah, kalian ingat dong pastinya awalnya Yakub ragu untuk pulang ke tanah asalnya. Kenapa? Karena Yakub kan pernah berbuat jahat kepada Esau. Ya kan, dia mengambil hak kesulungannya, mengambil berkat yang besar yang diberikan ayahnya kepadanya. Nah, untuk itu Yakub pergi dan akhirnya Yakub kembali lagi ke tanahnya, yaitu tanah Kanaan. Nah, di negeri Kanaan. Nah, di situ kalian tahu nggak sih? Setelah itu kan Yakub di situ dia sudah mempunyai 12 anak, 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, ternyata pada saat Yakub berada di tanahnya dia, berada di negerinya dia, di asalnya dia, Rahel kembali mengandung anaknya. Nah, Rahel kembali dia melahirkan 1 anak laki-laki lagi. Nah, nama anak laki-lakinya itu adalah Benyamin. Siapa? Benyamin. Nah, ternyata Benyamin itu kan di atasnya itu ada lagi. Nah, namanya itu Yusuf. Siapa? Yusuf. Nah, tadinya itu Yusuf adalah anak bungsunya, anak bontotnya, tapi ternyata Rahel punya anak lagi. Nah, akhirnya si Yusuf nggak jadi anak bontot, tapi Yusuf punya lagi adik yang bernama Benyamin. Nah, setelah itu tidak lama kemudian Rahel ibunya meninggal. Wah. Nah, akhirnya Yakub membawa anak-anaknya, 12 anak laki-laki, ya kan, karena nambah 1 dan 1 anak perempuan, jadi 13 anak, untuk pergi ke suatu tempat namanya Hebron. Nah, Yakub dan keluarganya tinggallah di kota Hebron, di tempat yang bernama Hebron. Nah, di situ Yakub bersama anak-anaknya melanjutkan hidupnya. Nah, tapi tahu gak sih, ternyata Yakub itu menyayangi 1 anak, yang dimana benar-benar anak itu Yakub benar-benar sayangi dia. Siapa? Yaitu Yusuf. Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, yaitu Yakub. Nah, jadi Yusuf itu dimanjain, pokoknya dia benar-benar disayang sama ayahnya. Dan ternyata kakak-kakaknya Yusuf itu cemburu terhadap Yusuf, karena Yusuf, kenapa harus Yusuf yang disayang, kata kakaknya, padahal kita juga sama kok, semua kita anak laki-laki, kita sama-sama nurut sama ayah sama papa, ya kan? Tapi kenapa ya kok Yusuf doang ya yang disayang ya? Nah, di situ kakak-kakaknya marah karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Nih,
Bahkan kalian lihat nih. Nih, lihat kan? Yusuf diberikan jubah yang sangat bagus oleh ayahnya Yakub. Nah, Yakub memberikan, "Ini Yusuf, aku berikan kepadamu jubah yang bagus, yang sangat indah, yang pastinya cocok untuk kamu gunakan." Nah, ternyata di situ kakak-kakaknya ngeliat, dan kakak-kakaknya semua kesal terhadap Yusuf. Ah, curang. Kok Yusuf doang yang dikasih jubah ya? Kenapa kita nggak dikasih? Padahal aku anak yang besar, aku anak besar, ya kan? Aku kakaknya dia. Kok aku nggak dikasih ya? Kenapa cuma Yusuf doang yang dikasih? Kakak-kakaknya marah. Nah, suatu ketika di mana Yusuf dan kakak-kakaknya dipanggil oleh ayahnya, dan semua kakak-kakaknya disuruh oleh Allah, suruh ayahnya untuk mengembalakan domba, memberi makan, mengajaknya jalan-jalan ke padang rumput untuk makan, ya kan? Nah, tapi di situ Yusuf tidak ikut kakak-kakaknya ya. Yusuf tinggal di rumah bersama dengan ayahnya. Akhirnya kakak-kakaknya pergi. Lalu kakak-kakaknya memberi makannya. Dan ada juga kakaknya bilang gini, lebih baik gimana kalau kita bunuh saja si Yusuf, ya kan? Dengan begitu nanti ayah tidak akan pilih kasih lagi, karena anak kesayangan ayah sudah tiada. Nah, akhirnya kakaknya berencana untuk membunuh Yusuf. Saat Yusuf ada di rumah, ayahnya bilang gini, "Yusuf, coba kamu samperin kakak-kakak kamu. Kamu lihat keadaan mereka bagaimana, kamu tanyakan mereka bagaimana keadaan mereka. Lalu kamu kembali lagi dan beritahukan kepada ayah gimana kabar mereka." "Oke ayah, aku akan menyusul mereka dan aku akan menanyakan gimana kabarnya mereka." Nah, akhirnya Yusuf pergi untuk menyamperin kakak-kakak itu. Mungkin Yusuf di jalan nyanyi kali ya. Kalau Kaisak nyanyi gini, "Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. La 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 la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak, ternakku makan tak pernah sedikit. La 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 la." Nah, Yusuf akhirnya tiba di Sikem karena menurut ayahnya dan kakak-kakaknya itu sering biasanya membawa domba-dombanya ke Sikem. Nah, sampai di Sikem ternyata pas Yusuf lihat kakak-kakaknya itu nggak ada di sana. Wow, Yusuf bingung dong, ya kan? Nah, setelah itu ada seorang yang bilang kepada Yusuf, "Hei, kamu pasti mencari kakak-kakak kamu kan? Kakakmu itu sedang berada di Lotan. Cepat, kamu samperin saja mereka ke sana. Pasti mereka ada di sana." Akhirnya Yusuf bergegas menyamperi mereka ke Dotan.
Ketika Yusuf sudah mau ambil sampai, kakak-kakaknya melihat, wah, lihat itu, siapa yang datang? Itu kan si Yusuf. Untuk apa dia kemari? Pasti disuruh ayah menanyakan kita. Ada yang bilang gini, bagus dong. Kalau gitu, ayo kita masukin aja dia ke dalam sumur. Iya kan? Nah, akhirnya Yusuf datang. Terus Yusuf dipegang kakak-kakaknya. Weh, ayo kita masukkan ke dalam sumur. Yusuf akhirnya dilempar ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Ih, jahat sekali ya kakak-kakaknya ya kepada Yusuf ya. Padahal Yusuf itu sayang kepada kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya tidak sayang kepada Yusuf, malah iri terhadap Yusuf. Nah, ketika Yusuf sudah masuk ke dalam sumur, tiba-tiba lewatlah segerombolan saudagar dulu itu disebut adalah orang-orang yang kaya, ya kan, yang kayak pengusaha gitulah, pokoknya orang-orang yang kaya yang saat itu. Nah, mereka menaiki onta untuk jalan-jalan. Nah, sesampainya di sana, kakak-kakaknya bilang, daripada kita cuman membuang Yusuf ke dalam sumur, kita tidak mendapat untung apa-apa. Gimana kalau kita jual saja Yusuf kepada saudagar-saudagar tersebut? Wah, ini bagus kata-katanya. Nah, akhirnya Yusuf diangkat dan dijual kepada saudagar-saudagar. Hasilnya Yusufnya diikat nih saudagar-saudagarnya. Wah, Yusuf dijual. Nah, terus kakaknya bilang gini, terus apa dong yang akan kita katakan kepada ayah tentang Yusuf kalau dia menanyakan kabar tentang Yusuf? Oh, tenang saja. Nih, kita ambil jubahnya Yusuf, terus kita potong domba, terus kita baluri jubahnya dengan darahnya domba. Lalu kita bilang saja kepada ayah bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Ide bagus. Akhirnya kakak-kakaknya pulang ke rumah dan memberitahukan, ayah, tolong. Kenapa? Yusuf, ayah Yusuf, kenapa? Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Gawat ayah, gawat. Hah? Apa kalian serius? Benar yang kalian katakan, katanya. Iya, aku menemukan jubahnya berlumuran darah. Wah, di situ ayahnya sujud. Dia sedih. Dia lalu merobekkan jubahnya. Nah, pada zaman dahulu, kalau ada seorang itu merobekkan jubahnya, tandanya dia itu sedang mengalami kesedihan yang parah, yang mendalam. Nah, Yakub, ayahnya Yusuf, merobek jubahnya. Di situ Yakub benar-benar sedih. Karena kenapa? Anak kesayangannya yang dia benar-benar sayang telah tiada. Padahal Yusuf meninggal ya? Enggak, tapi kakak-kakaknya telah berbohong. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa yang pertama, kalau kita belajar dari kakak-kakaknya adalah kita itu tidak boleh iri hati terhadap orang lain. Ya kan? Masing-masing pasti sudah mempunyai porsinya. Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk setiap kita masing-masing. Kalau punya teman punya mainan baru, ya kan, kita nggak boleh ngiri. Terus kita ambil, kita banting, biar dia nggak punya. Nggak boleh. Itu tanda salah, ya kan? Kalau saatnya nanti kita terima, pasti Tuhan akan berikan. Yang kedua, kita tidak boleh berbohong, ya nggak? Tadi dimana kakak-kakaknya itu berbohong kepada ayahnya karena mereka takut kalau ketahuan ayahnya. Oke ya, sampai di situ dulu pembelajaran kita firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan,
Kami sudah belajar tentang kejadian di mana kakaknya Yusuf iri hati dan bahkan menjual Yusuf Tuhan. Kami nggak mau menjadi orang iri hati dan orang yang suka bohong Tuhan. Bimbing terus hidup kami supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bye bye, sampai jumpa.